Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas soal asli simulasi SNBT episode ke-6, yaitu tes penalaran umum tentang barisan dan deret, aritmetika, statistika, yaitu membaca grafik dan tabel. Soal-soal di video ini saya ambil dari simulasi tes yang dikeluarkan oleh BPPP Kemendikbud sendiri. Link websitenya saya taruh di kolom deskripsi, nanti bisa kalian coba sendiri tryout-nya. Oke? Simak terus video ini sampai akhir. Soal pertama, titik-titik, 5, 7, 9, 11, 13. Angka yang paling sesuai untuk melengkapi deret tersebut adalah titik-titik-titik. Ini soal gampang ya. Jadi ini kalau kalian lihat, ini kan selisihnya 2 ya. 5 ke 7 ini tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 11 tambah 2, 11 ke 13 tambah 2. Jadi sebelumnya 5 ya tinggal 5 dikurangi 2 atau 3. Jadi jawaban soal ini adalah D, 3. Soal berikutnya. 2 dus minuman dibagikan kepada 4 kelompok kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok B mendapatkan 2 kali lebih banyak dibandingkan kelompok C. Yang kedua, kelompok A mendapatkan setengah bagian keseluruhan. Yang ketiga, kelompok C dan D mendapatkan pembagian sama rata dari minuman yang tersisa. Dan yang keempat, setiap dus berisi 24 kotak minuman ringan. Informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A adalah titik-titik-titik. Nah, kita lihat satu persatu ya. Di sini kelompok A mendapatkan setengah bagian keseluruhan. Jadi setengah bagian keseluruhan ini kita harus tahu keseluruhan berapa. Ada di pernyataan keempat. Setiap dus, berarti kan keseluruhan ya, berisi 24 kotak minuman ringan. Kalau ada 2 dus, berarti kan 48 kotak. Kelompok A dapat setengahnya, berarti dapat 24. Pernyataan 1 dan 3 nggak kepake dalam hal ini, karena hanya dari pernyataan 2 dan 4 sudah cukup. Informasinya itu sudah dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A, yaitu sebesar berapa tadi? 24 kali 2 ya, kan 2 dus ya, 48 kali setengah ya 24. Jadi kelompok A mendapatkan 24 kotak. Ya, jadi di sini jawaban soal ini adalah D, 2 dan 4. Oke? Tabel berikut menunjukkan jumlah siswa yang lulus dan gagal pada ujian bahasa Indonesia yang dilaksanakan dalam 5 gelombang. Pada gelombang berapa persentase kelulusan tertinggi terjadi? Persentase kelulusan, atau di sini kita tulis rumusnya ya, persen, itu berarti jumlah yang lulus, jumlah murid yang lulus dibagi jumlah total, lulus plus gagal, dikali 100%. Gitu kan ya. Jadi di sini kita hitung dulu totalnya. Total siswa masing-masing gelombang. Jadi di sini saya tambahkan satu kolom lagi total, kita hitung. Yang gelombang 1 26 tambah 14 itu 40. Gelombang 2 28 tambah 12 itu berarti ada 40 juga. Gelombang ketiga itu jumlah siswanya 32 tambah 28 berarti 60. Gelombang keempat 25 tambah 15 40. Dan gelombang terakhir, gelombang kelima 14 tambah 16 itu 30. Berarti kita bisa mulai hitung ya, dari persentase yang pertama. Itu berarti lulusnya ada 26. Per totalnya 40. Jadi hati-hati ya, bukan lulus per gagal, tapi lulus per total. 26 per 40 kali 100%. Ini 26 bisa coret sama 40. Bagi 2, 13. Ini bagi 2, 20. 20 coret sama 100, 5. Jadi 13 kali 5, 65%. Sekarang persentase kelulusan yang kedua. Gelombang kedua itu lulusnya 28 dari 40 siswa kali 100%. Bagi 4 ya. Coret berarti 7, ini coret berarti 10. 10 sama 100, 10. 7 kali 10 berarti sama dengan 70%. Lalu sekarang persentase yang ketiga. Gelombang 3 itu jumlah lulusnya 32, totalnya 60. 32 per 60 kali 100%. Ini 32 sama 60 bisa dibagi 4 ya. Ini 8, ini bagi 4, 15. 15 sama 100 dibagi 5. Berarti 3, ini bagi 5, 20.
20 kali 8, 160 per 3 itu kita jadikan pecahan campuran aja, 53/3%. Nggak bulat ya, 53/3%. Sekarang, persentase kelulusan untuk gelombang keempat. Yang lulus ada 25 orang dari 40 kali 100%. 25 dan 40 bisa dibagi 5 ya. Coret 5, coret 8. 8 sama 100 dibagi 4. Jadi 2, ini 25. 5 kali 25 itu 125 dibagi 2, berarti 62,5%. Dan yang terakhir, persentase kelulusan yang gelombang kelima. Ini 14 yang lulus per 30 totalnya. Kali 100%. 14 sama 30 bisa bagi 2, 7 sama 15. 15 sama 100 bagi 5, 3, ini 20. 7 kali 20, 140 bagi 3, itu 46,2/3%. Nah, di sini kita bandingkan, mana yang tertinggi di antara ini? Ternyata ini, 70%. 70% ini tertinggi. Berarti pada gelombang yang kedua. Oke, jadi jawaban soal ini adalah B2. Soal berikutnya. Berikut ini adalah data pengunjung dua fasilitas umum, yaitu perpustakaan dan museum, pada bulan Januari 2022 dari hari Senin sampai dengan Jumat. Berdasarkan data tersebut, jumlah pengunjung terendah kedua fasilitas tersebut terjadi pada hari titik-titik-titik. Oke, jadi di sini ini ada grafiknya, bahkan sudah dikasih tabelnya. Ya, jadi kita hitung dulu jumlah pengunjung perpustakaan dan museum di setiap harinya. Yang pertama Senin 220 tambah 200, 420. Selasa 180 tambah 190, 370. Rabu 210 tambah 250, 460. Kamis 250 tambah 200, 450. Dan Jumat 270 tambah 210 itu 480. Pertanyaannya adalah jumlah pengunjung terendah. Jadi di sini yang paling rendah Selasa ya, 370 orang. Jadi jawaban soal ini adalah B, Selasa. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal persiapan SNBT lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.